Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrisno, mahasiswa Prodi Kimia dengan NIM 182021815 dari Universitas 19 November Kolaka. Pada video ini, saya akan menjawab 5 poin atau 5 pertanyaan dari UTS mata kuliah Metalurgi Umum. Metalurgi sendiri yaitu salah satu bidang ilmu dan teknik bahan yang mempelajari tentang perilaku fisika dan kimia dari unsur-unsur logam, senyawa-senyawa antar logam, dan panduan-panduan logam yang disebut aloid dan lakur. Atau lebih sederhananya, yaitu ilmu metalurgi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana proses logam yang ada di alam menjadi suatu produk atau suatu material yang memiliki nilai jual tinggi. Cabang ilmu metalurgi ini sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ekstraksi logam dan konstrat mineral atau metalurgi ekstraksi, kemudian proses produksi logam atau metalurgi mekanik, dan perekayasaan sifat fisik logam atau metalurgi fisik. Ekstraksi logam dari konstrat mineral atau metalurgi ekstraksi yaitu studi mengenai proses yang digunakan untuk memisahkan logam berharga dalam konsentrat dari mineral lain. Kemudian proses produksi logam atau metalurgi mekanik, yaitu proses pengerjaan secara mekanik untuk mencapai bentuk tertentu termasuk proses pembentukan dan proses lainnya yang tidak berubah komposisi kimia termasuk sifat mekanik dan cara ujinya. Kemudian perekayasaan sifat fisik logam metalurgi fisik. Pada metalurgi fisik ini adalah salah satu dari 2 cabang utama pendekatan kimia metalurgi yang secara sistematik mempertimbangkan sifat fisik logam dan panduannya. Pirometalurgi sendiri adalah proses pemisahan logam dari bijinya dengan cara dipanaskan pada temperatur tinggi. Dalam tahapan penting pirometalurgi yaitu ada 3 bagian yang mana dikalsinasi, pemanggangan, serta peleburan. Kalsinasi ini sendiri yaitu pemanasan biji untuk mendekomposisi dan mengeliminasi produk yang mudah menguap. Kemudian pemanggangan adalah pelakuan thermal yang menyebabkan reaksi kimia biji dan temperatur tanur. Serta peleburan yaitu suatu proses peleburan di mana material yang terbentuk dalam reaksi kimia terpisah menjadi 2 atau lebih lapisan, yang mana dapat berupa slag, metal, paste, ataupun logam. Contoh logam yang diekstraksi menggunakan metode pirometalurgi sendiri salah satunya yaitu tembaga dan nikel. Hidrometalurgi adalah metode memperoleh logam dari sumbernya dan melibatkan reaksi-reaksi kimia dalam larutan berair. Biasanya metode ini dibagi menjadi 3 tahap, yang mana ada tahap pelindian, tahap pemekatan, serta tahap pengambilan. Dalam tahap pelindian, pelarut sumber logam ke dalam larutan berair dapat digunakan dengan bereaksi, misalnya asam atau basa, yang selektif melarutkan logam yang diinginkan dan meninggalkan pengotor. Kemudian dilakukan pemekatan atau pemurnian terhadap larutan tersebut untuk meningkatkan konsentrasi larutan logam yang diinginkan serta menghilangkan pengotor. Tahap terakhir adalah pengambilan, dan tahap terakhir pengambilan logam yang diinginkan dari larutan menjadi bentuk yang dapat dijual, misalnya padatan. Biasanya hal ini dilakukan dengan elektrolisis atau pengendapan atau logam yang diekstraksi menggunakan metode hidrometalurgi sendiri, yaitu contohnya emas dan perak. Mengapa logam memiliki titik lebur yang tinggi atau serta merupakan konduktor
listrik yang baik. Ini dikarenakan logam memiliki ikatan antar atomnya berupa ikatan logam yang sangat kuat, serta ikatan logam yang kuat ini membutuhkan energi kalor atau panas lebih besar untuk dipecah, sehingga membuat semakin tinggi titik lebur pada logam. Atau lainnya, logam ini memiliki unsur yang mana unsur logam itu mempunyai kecenderungan untuk menjadi ion positif karena energi potensial ionisasi yang rendah dan mempunyai elektron valensi sedikit. Hal ini diakibatkan bahwa elektron valensia dalam atom-atom logam bebas bergerak dari atom lain atau atom satu ke atom yang lain. Mungkin itu jawaban dari saya untuk UTS Metalurgi Umum. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.